Kalau orang hadirin mulia ketemu orang-orang saleh, ketemunya di masjid, ketemu hafiz Quran, ketemu ulama, ketemu dai, ketemu para habaib, ketemu orang-orang dermawan, ketemu orang-orang baik hati, itu tanda-tanda alamat Bapak akan masuk surga bersama mereka. Tapi kalau hari-hari ketemu tukang penjahat, ketemunya koruptor, ketemunya orang tukang tipu, tukang main perempuan, pemabuk, pemain judi, kumpulnya sama orang-orang gitu Pak. Jangan-jangan nih salah naik pesawat Pak. Bahaya nih. Terus orang tanya sama saya, terus gimana nasib orang-orang yang maksiat? Kita datangi mereka semua. Kita berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah hanya dengan orang baik-baik saja. Kita beri makan semua orang, namun makan bersama orang soleh saja. Karena Nabi mengatakan berteman dengan penjual minyak wangi, kau akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kau akan dapat asapnya. Nggak main-main Pak. Anjing Ashabul Kahfi Pak, anjing najis besar. Kitmir namanya, ditulis dalam Al-Quran kisah ini. Seekor anjing ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda yang hendak menyelamatkan imannya. Itu Ashabul Kahfi masuk hadirin mulia ke dalam gua. Kitmir tunggu di depan gua. Allah tidurkan mereka 309 tahun, gak makan, gak minum, dan gak tua mereka. Allah hentikan waktu di dalam gua. Ini kekuasaan Allah Pak. Allah suka-sukanya aja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi Ashabul Kahfi bangun, mereka nggak keriput, mereka nggak beruban, mereka semua bertanya, kira-kira kita tidur berapa lama? Ah lah paling berapa jam saja. Lalu mereka keluar dari gua, dia lihat ada fosil Pak, ada fosil anjing yang sampai hari ini itu masih ada Pak. Itu anjing yang menjaga pintu gua itu Pak. Dia keluar, suasana berubah. Ternyata telah dipimpin kerajaan tadi dipimpin oleh seorang raja yang saleh. Dia belanja, orang bingung, kalian curi uang ini di mana? Ini uang laku 300 tahun lalu. Dia bilang, ini uang kami. Nih Pak, kalau orang berjuang dengan harta dari dirinya masing-masing jadi asbab hidayah itu harta Pak. Dipanggil, oh subhanallah. Ternyata dulu keluarga kalau udah pada meninggal semua, ini udah cucu-cucu keturunan mereka semua. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Ini teman-teman sahabat ini akan menjadi syafaat bagi kita. Ya. Jadi kalau mau masuk surga jangan sendiri-sendiri Pak. Ajak semua orang, ajak sebanyak itu. Dan Nabi memberikan fadilah yang begitu dahsyat. Apa kata Nabi? 1 orang saja yang dapat hidayah asbab engkau. Nih, waktu itu Nabi bicara kepada Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Wahai Ali, 1 orang saja di perang Khaybar nih, pulang habis. Nabi berkata kepada Ali, 1 orang dapat hidayah kepada engkau, asbab engkau wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Dalam hadis lain dikatakan lebih baik daripada unta merah 1 lapangan. Unta merah itu kendaraan termewah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita pikirkan Pak, kita sudah berapa tahun hidup di dunia, sudah berapa orang yang bersyahadat di tangan kita? Sudah berapa orang yang dapat hidayah asbab kita? Saya tidak menyaksikan Pak, di Indonesia ini hampir semua orang Islam ahli ibadah. Yang haji berkali-kali banyak. 3 kali, 4 kali haji ada. Yang umroh 15 kali, 20 kali saya sering ketemu Pak. Madrasah yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Masjidnya kurang lebih 1 juta masjid dan musola di Indonesia. Hafiz Quran banyak, qori banyak. Dibawa qori kita Pak ke luar negeri, ke Arab, lomba Pak, juara 1 terus, nggak pernah juara 2. Terbaik di Indonesia ini Pak. Ahli ibadah banyak, yang puasa Daud ada, yang puasa Senin Kamis puluhan tahun ada, banyak. Tapi yang da'i tak banyak Pak. Ya, da'i gak banyak. Saya gak banyak ketemu da'i. Ada tapi tak banyak. Jadi Bapak juga jangan sedih. Banyak orang masuk surga nanti asbab amal ibadahnya juga ada. Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan nabi-nabi. Apa? Dakwah. Dakwah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Karena dulu kendaraan ini dipakai oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan, 2 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang Pak. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia ditimbun di tanah, dalam tanah, ternyata hadirin mulia buku catatan amal tidak ditutup. Usianya ditutup, buku catatan amal tetap terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Asbab apa? Dakwahnya. Ngalir terus Pak, di balik 1 biji mangga
Di dalam satu biji mangga itu kita nggak pernah tahu tersimpan berjuta-juta mangga. Bapak ngajak satu orang Pak, taruhlah satu orangnya masuk Islam. Tahu-tahu habis kita Islamkan dia, kita meninggal dunia. Tahu-tahu satu orang yang kita ajak masuk Islam ini Pak jadi dai. Dia Islamkan 1.000 orang. Pahala 1.001 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 1.000 orang tadi berangkat ke Amerika, ke Eropa, diislamkan lagi ribuan orang di sana. Sampai hari kiamat hadirin mulia mengalir seluruh pahala orang-orang yang mengikuti kita. Asbab satu orang tadi. Maka saya mengajak di sini hadirin mulia, bekal terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah bekal dakwah. Dakwah adalah umul fardu, ibu dari segala amalan. Oh gimana Pak Bang Dery, ini kami di kota wisata ini rata-rata muslim semua, siapa yang mau diislamkan? Maka sekali-sekali juga perlu kita khuruj Pak, kita keluar ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cari duit yang banyak, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Masuk ke pedalaman-pedalaman, saya pernah dakwah di pedalaman Papua Pak. Kita nggak ngajak-ngajak orang itu yang pengen masuk Islam, lihat baju kita, lihat pakaian kita. Dia bertanya, Bapak dari mana? Saya datang bawa jamaah dulu Pak. Itu orang Papua datang bertanya Pak. Cuma satu orang teman saya dibilang, apa Bapak Tuhan? Dipikir Tuhan teman saya Pak. Karena rambutnya gondrong, hidungnya mancung. Dipikir Yesus turun nih. Betul Pak. Mereka jahil nggak tahu apa-apa. Ustadz Fadlan satu ketika mengislamkan 3.000 orang. Ini umat akhir zaman Pak. Sama seperti bapak-bapak semua. Ya. Saya dakwah masuk ke Korea. Di Korea di airport naik taksi Pak. Itu supir taksi Pak sampai di masjid tempat kita tujuan bersyahadat Pak. Mengislamkan orang kafir itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam Pak. Ini pengalaman saya Pak ya. Mengislamkan orang Islam itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur. Kita kagetin loncat dia Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, maka jangan sampai lepas hadirin mulia. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu dakwah Pak. Nabi SAW berdakwah dengan sederhana saja. Datang kepada sahabat-sahabat, waktu itu belum Islam, ketuk rumah mereka, Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qulu la ilaha illallah. Itu beliau. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Nabi tak bicara hukum hakam Pak. Di Makkah 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi tak bicara haramnya khamar Pak. Coba bayangkan Pak. Karena Nabi fatanah, Nabi cerdas, Nabi tahu menceritakan haramnya khamar kepada orang yang sedang mabuk itu kebodohan. Itu sia-sia. Itu khamar haram di Madinah. Open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak. Dakwah itu seperti seekor induk ayam yang mengerami telurnya Pak. Pelan-pelan, hati-hati. Diangat-angatin itu telur, 21 hari menetas dari dalam. Pecahnya dari dalam Pak, bukan dari luar. Kalau telur ayam dipecah dari luar, gak jadi anak ayam. Jadi telur dadar dia. Ya Pak ya. Dia dakwah ini gak boleh keras-keras, gak boleh maksa-maksa. Ini yang saya sesalkan kadang-kadang Pak. Orang baru ngaji nih, datang ke pengamen Pak. Datang ke pengamen, terus dibilang pengamen, hei sini kamu dulu. Apa Ustadz? Haram ini kita. Terus pengamen Pak mikir kan, dia sholat aja belum pernah masuk masjid, tiba-tiba kasih tahu gitar ini haram, dia hidup dari sana. Itu seperti menceritakan ini nikmatnya pernikahan kepada anak TK Pak. Paham Pak ya? Itu yang dia sampaikan betul Pak, haram untuk siapa ini orang-orang soleh ini, antum jangan main gitar. Orang-orang menghafal Quran nanti hilang hafalan antum, berdosa antum. Orang yang di luar masjid kita bicara kebesaran Allah dulu. Kalaupun dia bertanya, ajak sholat. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kalau dia udah sholat, nanti insya Allah hilang itu semua maksiatnya dia. Paham nggak Pak? Jadi jangan gampang-gampang Pak memfatwa-fatwa di dalam majelis dakwah. Nanti bisa-bisa orang Islam, dia Islam tapi memang fasik, dia belum beramal. Tapi gara-gara kita datang keras-keras kepada dia, memvonis dia kafir, memvonis dia bid'ah, memvonis dia macam-macam hadirin mulia, haram, akhirnya dia pindah agama Pak. Nanti lihat Pak, di akhirat Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah gara-gara kita, siapa yang murtad gara-gara kita. Gak main-main Pak. Maka ini kerja hati, harus hati-hati Pak.
Ini bekal akhirat kita sebelum ditimbun, Pak. Kita masuk tanah, ini mengalir terus nih, orang dakwah terus, orang bangun masjid, mengalir terus. Ya. Saya pernah ditanya itu, Pak. Sama anak-anak Ben, gimana hukumnya nih, Bang? Saya bilang, ente sholat dulu deh. Nanti udah sholat di masjid 5 waktu berjamaah ya, nggak boleh tinggal nih. Takbiratul ula bersama imam. Kalau ente udah pernah 40 hari kayak gitu, nanti kita bicara bab musik. Paham? Jadi dalam Islam nih kita harus belajar usul fikih juga, Pak. Hukum hakam nih ada. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Jangan main hantam-hantam aja. Kadang-kadang kita malu, Pak, sama orang-orang non-muslim, Pak. Ini bab kecil ini aja masih berantem di sosial media, Pak. Ribut. Kalian belum selesai masalah musik. Belum selesai masalah riba. Pak, hati-hati, Pak. Berfatwa hati-hati.